Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrin dari Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi, dari Lokal A, NPM 18042. Baiklah, saya akan menjelaskan penyusunan latar belakang penelitian yang saya teliti di PT Bintang Jaya Pagan. Yang pertama, membuat judul penelitian. Fenomena masalahnya, tahun 2018 ada 100 karyawan, sedangkan tahun 2019 ada 50 karyawan. Teori pendukungnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Hasibuan tahun 2007 105 adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan pengetahuan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Siagian tahun 2002 menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Jurnal pendukungnya ada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama, Amdianti Dwi Prasasti tahun 2015. Judulnya, Pengaruh Komitmen dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja pada Pabrik Pengolahan Karet PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, Kebun Gelantangan, Jember. Yang kedua, Raka Zoni Yakub tahun 2018. Judulnya, Pengaruh Kepuasan dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan penyadap karet di PT PN 7 unit usaha Waiberulu. Yang ketiga, Windy Tanjung tahun 2019. Pengaruh kompetensi kesadaran, pelatihan karyawan, prasarana, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Lembah Karet Padang setelah pengimplementasian Quality Management System ISO. Yang keempat, Karsenda Effendi tahun 2019, yaitu pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Lembah Karet Padang. Jadi, judul penelitian saya yaitu pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dari judul penelitian saya memiliki 3 variabel independen atau X-nya. X yang pertama kompensasi, X yang kedua disiplin kerja, X yang ketiga kepuasan kerja. Sedangkan variabel dependennya atau Y-nya kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Pola alur latar belakangnya, yang pertama, introduction. Perkembangan dunia usaha sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya perusahaan. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menjelaskan pengertian dari perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia
untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Mujnur Rahman, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. PT Bintang Jaya Pagan merupakan salah satu perusahaan pengangkutan dan perdagangan getah pohon pinus. Kasmujo dalam An-Nisa tahun 2004 menyatakan pinus memiliki keunggulan sebagai jenis pioner, tumbuh cepat, dan mempunyai hasil yang multiguna. PT Bintang Jaya Pagan berlokasi di Jalan Koto Alam, Kecamatan Padangganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, dan sudah beroperasi sejak 28 Agustus 2018. Getah pohon pinus tersebut diekspor ke daerah seperti Medan, Jawa, Surabaya, dan juga ke luar negeri seperti ke Vietnam, Tiongkok, dan India. Setiap perusahaan harus bisa menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kinerja SDM yang dimiliki. Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai potensi penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel dependen atau Y-nya, yaitu kinerja karyawan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin, sehingga kinerja karyawan meningkat. Kinerja karyawan menurut Hasibuan tahun 2007, 105, adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan pengetahuan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Mangkunegara tahun 2006-67, kinerja karyawan adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga dapat dipahami, kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Siagian tahun 2002 menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel independen atau X-nya. Yang pertama, X1 saya yaitu kompensasi. Dalam konteks perusahaan, Handoko tahun 2001 mengemukakan bahwa suatu cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah dengan memberikan kompensasi. Hasibuan tahun 2006 menyatakan kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan ke perusahaan. Kompensasi mencakup semua jenis pembayaran, baik langsung maupun tidak langsung, berbentuk materi atau uang, maupun penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Menurut Shimamura tahun 2004, indikator dari kompensasi yaitu gaji dan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan, insentif yang sesuai dengan pengorbanan, tunjangan yang sesuai dengan harapan, fasilitas yang memadai. Sehingga dapat dipahami, semakin meningkat kinerja, semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh perusahaan,
baik kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial. Dan sebaliknya, semakin rendah kinerja karyawan tersebut, maka semakin rendah kompensasi yang diberikan. Selanjutnya, X2 saya yaitu disiplin kerja. Selain kompensasi, kinerja akan berjalan dengan efektif apabila didukung disiplin kerja karyawannya. Menurut Sastro Hadiwiryo, tahun 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja merupakan bentuk pengendalian pegawai dan pelaksanaan yang teratur serta menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam sebuah organisasi. Indikator dari disiplin kerja menurut Sutrisno tahun 2009 yaitu taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dan pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawannya. Selanjutnya, X3 saya yaitu kepuasan kerja. Selain kompensasi dan disiplin kerja, kinerja karyawan juga sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga dibutuhkan guna mendukung karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Menurut Hasibuan tahun 2008 202, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Seorang karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, memperoleh gaji sesuai dengan kontribusinya pada perusahaan, dan lain sebagainya. Indikator dari kepuasan kerja menurut Hasibuan tahun 2001 yaitu kesetiaan, kemampuan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, tingkat gaji, kompensasi tidak langsung, dan lingkungan kerja. Sehingga dapat dipahami adanya tingkat kepuasan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan dalam memperoleh hasil kerja yang baik, dalam menghasilkan produktivitas yang baik. Selanjutnya, masalah atau fenomena penelitian. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa jumlah karyawan PT Bintang Jaya Pagan pada tahun 2018 sebanyak 100 karyawan dan pada tahun 2019 sebanyak 50 karyawan. Jadi, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan karyawan sebanyak 50 karyawan. Selanjutnya, untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian kita, tambahkan satu penelitian terdahulu yang kita baca dari jurnal. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Odun Lami dan Mateo tahun 2014 dan Ramzan et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Amdianti Dwi Prasasti tahun 2015 menyatakan bahwa komitmen dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Setelah kita masukkan penelitian terdahulu, maka kita buat satu kalimat penutup. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul
pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas tadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan? Dan yang keempat, bagaimanakah pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan pada PT Bintang Jaya Pagan. Terakhir, yang harus ada di dalam latar belakang yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Sebagai peneliti yang melakukan pengujian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kompensasi, disiplin kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi serta menjadi referensi dalam mengambil keputusan terkait kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk membantu peneliti selanjutnya yang akan kembali mengangkat judul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan menjadikan penelitian ini menjadi salah satu bahan acuan atau referensi. Sekarang kita masuk kepada bagian bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang di dalam bab 2 ini terdiri pula dari indikator-indikator. Yang pertama, kajian teori. Dan di dalam kajian teori ini terdapat kinerja karyawan, pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Dan pada 2.2 penelitian terdahulu, 2.3-nya hubungan antar variabel, 2.4 kerangka konseptual, dan terakhir 2.5 hipotesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kajian teori. Setelah saya melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Amdianti Dwi Prasasti tahun 2015. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dikemukakan oleh Raka Zoni Yakub 2018. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang ditemukan oleh Windy Tanjung tahun 2019. Dan yang terakhir oleh Karsenda Effendi tahun 2019. Selanjutnya kita akan membahas variabel dependen atau Y, yaitu variabel dependen saya kinerja karyawan. Di sini ada beberapa menurut para ahli pengertian atau definisi dari kinerja karyawan.
Kinerja karyawan menurut Hasibuan tahun 2007 105 adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan pengetahuan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Mangkunegara 2006-67, kinerja karyawan adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Henry Shimamura 1995-327, kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Dan pengertian kinerja karyawan menurut para ahli lainnya. Kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut Siagian tahun 2002 yaitu kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Dan kinerja karyawan memiliki indikator. Indikator kinerja karyawan menurut Robbins tahun 2006, yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima kemandirian, dan yang keenam komitmen kerja. Selanjutnya variabel independen saya X1-nya yaitu pengaruh kompensasi. Hasibuan 2006 menyatakan kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan ke perusahaan. Indikator dari kompensasi menurut Shimamura tahun 2004 yaitu gaji dan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan, insentif yang sesuai dengan pengorbanan, tunjangan yang sesuai dengan harapan, fasilitas yang memadai. Selanjutnya, X2 saya yaitu disiplin kerja. Menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Indikator dari disiplin kerja menurut Sutrisno tahun 2009 yaitu yang pertama taat terhadap aturan waktu, yang kedua taat terhadap peraturan perusahaan, yang ketiga taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan yang terakhir taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Selanjutnya X3 saya yaitu kepuasan kerja. Menurut Hasibuan tahun 2008 202, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Indikatornya menurut Hasibuan tahun 2001 yaitu kesetiaan, kemampuan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, tingkat gaji, kompensasi tidak langsung, dan lingkungan kerja. Selanjutnya penelitian terdahulu. Peneliti Amdianti Dwi Prasasti 2015. Judul penelitiannya Pengaruh Komitmen dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja pada Pabrik Pengolahan Karet PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, Kebun Gelantangan Jember. Variabel penelitiannya X1-nya komitmen, X2-nya kepuasan kerja, Y-nya kinerja karyawan. Teknik analisis datanya
populasi. Hasil penelitiannya yaitu komitmen karyawan dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pada pabrik pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, Kebun Gelantangan Jember. Komitmen karyawan dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada pabrik pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, Kebun Gelantangan Jember. Dan yang terakhir, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada pabrik pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 12 Persero, Kebun Gelantangan Jember. Dan terdapat perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan variabel komitmen, dan terdapat perbedaan apa yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti pengolahan karet, sedangkan saya meneliti pengangkutan dan perdagangan getah pohon pinus. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama memakai variabel penelitian kepuasan kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Yang pertama, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dapat kita pahami, semakin meningkat kinerja, semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, baik kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial. Dan sebaliknya, semakin rendah kinerja karyawan tersebut, maka semakin rendah kompensasi yang diberikan. Yang kedua, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yang menunjukkan semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawannya. Dan yang selanjutnya, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dapat kita pahami, adanya tingkat kepuasan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan dalam memperoleh hasil kerja yang baik, dalam menghasilkan produktivitas yang baik. Selanjutnya, kerangka konseptual. Analisis pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dapat kita lihat kerangka konseptualnya. Yang pertama, X1-nya kompensasi, X2-nya disiplin kerja, X3-nya kepuasan kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan yang keempat, kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan selanjutnya, kita lihat pada bab 3, metode penelitian. Di dalam bab 3 juga terdapat indikator-indikator. Yang pertama, 3.1, jenis penelitian. 3.2, tempat dan waktu penelitian. 3.3, variabel penelitian. 3.4, populasi dan sampel. 3.5, jenis data dan sumber data. 3.6, teknik pengumpulan data. 3.7, instrumen penelitian. 3.8, uji validitas dan uji reliabilitas. 3.9, uji tingkat capaian responden atau TCR. 3.10, teknik analisis data. Dan yang terakhir, definisi operasional.
Yang pertama, 3.1 jenis penelitian. Penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian asosiatif. Jenis penelitian asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja sebagai variabel independen, serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Selanjutnya 3.2 tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di PT Bintang Jaya Pagan, berlokasi di Jalan Koto Alam, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Mei sampai Oktober 2020. Selanjutnya 3.3 variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, kita membahas variabel independen. Variabel independen saya kompensasi, disiplin kerja, kepuasan kerja. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiono dalam Sulfikar 2016 menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen. Disebut juga variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya variabel dependen. Variabel dependen yang saya gunakan adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Hasibuan 2007-105 adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan pengetahuan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Selanjutnya 3.4 populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono 1997-57, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian saya adalah seluruh karyawan PT Bintang Jaya Pagan yang berjumlah 50 orang, sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono 2012-81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel digunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per N besar buka kurung E kecil kuadrat tutup kurung ditambah 1. N kecil itu sampel dan N yang besar populasi. E kecil yaitu error tolerance. Sehingga sampel dalam penelitian ini dapat dihitung jumlahnya. Sampel kita 50 dibagi populasi 50. Error tolerance-nya 0,05 kuadrat. 5% dijadikan 0,05 terus dikuadratkan. Ditambah 1. Hasilnya 44,44. Sehingga hasilnya
44,44 dibulatkan menjadi 44 orang. Jadi, sampel pada penelitian saya adalah 44 orang yang dapat mewakili dari populasi sebanyak 50 orang. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Yang pertama, kita membahas jenis data. Jenis data yang saya gunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau hitung-hitungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung, baik secara langsung ke tempat penelitian atau melalui wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya data ini diperoleh dari pihak lain yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang terdapat di website yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data primer. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti atau yang saya pakai adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber yaitu artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Dan selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian saya, instrumen yang saya gunakan adalah angket atau yang berisi butir-butir pertanyaan atau kuesioner yang akan diisi oleh responden. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk skala Likert. Dengan skala Likert, variabel yang akan diteliti dipecah menjadi indikator yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Indikator selanjutnya 3.8, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama kita akan membahas uji validitas. Menurut Ghazali, tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas yaitu menggunakan rumus kolerasi product moment dari Carl Pearson. Bisa dilihat rumusnya. Yang kedua, kita membahas uji reliabilitas. Menurut Ghazali, tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Selanjutnya, indikator 3.9, yaitu tingkat capaian responden atau TCR. Bisa kita lihat bersama-sama di sini rumusnya. Rumus dari TCR. Indikator 3.10 yaitu teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ada uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Dan terakhir, pada indikator 4.0 yaitu definisi operasional. Di dalam definisi operasional terdapat variabel dependen dan variabel independen.
Seperti yang sebelumnya yang sudah dijelaskan, variabel dependen. Variabel dependen saya yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan variabel independen saya yaitu kompensasi X1-nya, disiplin kerja X2-nya, dan yang ketiga, kepuasan kerja. Alasan saya mengangkat judul ini, yang pertama, saya memiliki minat dan sangat tertarik untuk menjalankan penelitian ini. Yang kedua, saya ingin lebih memahami tentang pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Yang ketiga, untuk memperoleh data sebagai bahan utama untuk penyusunan penulisan proposal penelitian saya. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya Pagan. Dan yang terakhir, alasan saya, apabila kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja baik atau meningkat, tentunya dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan dalam memperoleh hasil kerja yang baik dalam menghasilkan produktivitas yang baik. Dan sebaliknya, semakin rendah kinerja karyawan, maka tentunya akan berdampak buruk. Itulah hasil proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.